Aisyah Ralifa. Oke, jadi di sampingku udah ada beberapa fashion item. Jadi aku bakal sebutin beberapa wardrobe essential yang menurutku ini penting banget harus kita punya. Kenapa wardrobe essential itu penting banget? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tren fashion itu selalu berubah-ubah, setiap tahunnya ada aja. Mungkin secara nggak sadar beberapa dari kita mengikuti tren fashion yang pada akhirnya mengganti pakaian-pakaian yang ada di lemari terlihat up to date atau alasan-alasan lainnya gitu. Jadi wardrobe essential yang bakal aku sebutin ini bakal kepake terus bagaimanapun tren fashionnya. Sebenarnya the best of the best wardrobe essential itu adalah apa yang kalian butuhkan, apa yang bikin kalian nyaman. Cuman di video kali ini semoga aku bisa memberikan salah satu referensi untuk teman-teman semua. Apa aja sih sebenarnya kira-kira nih yang penting-penting tuh fashion item tuh apa aja. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya aku bisa jauh lebih semangat lagi untuk buat video fashion and lifestyle di YouTube channel ke kali ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Essential yang pertama adalah white t-shirt. Nah, seperti yang kita ketahui kalau white t-shirt itu bener-bener basic fashion yang gimana pun semua orang pasti bakal pakai dan punya, ya nggak sih? Ini penting banget. Nah, di sini aku punya dua tipe white t-shirt yang emang lengannya pendek dan yang satu lengannya panjang. Nah, ini beda-beda dipakainya. Kalau misalnya yang lengan pendek ini biasanya aku emang membutuhkan di saat pakai outer kebanyakan. Misal kayak gini contohnya, pakein jaket denim, terus dipakein rok warna hitam, atau enggak kayak gini juga bisa pakai cardigan, atau kayak gini leather jacket, tadi tinggal dibalik si roknya bisa pakai denim juga. Dan yang kayak gini trans coat dress. Terus yang panjang ini tuh untuk apa? Dibutuhkan di saat misalnya lagi pakai overall kayak gini atau summer dress juga kayak gini bisa. Nah, personally aku lebih suka walaupun basic fashion dia punya beberapa details. Jadi kayak walaupun basic tuh nggak kelihatan polos banget. Nah, di sini contohnya ada kayak semacam puffnya gitu. Pilihlah fabric yang emang bahannya itu 100% katun. Karena ini kan bakal dipakai setiap saat, dipakai satu hari penuh gitu. Jadi bahan yang emang menyerap keringat dan nyaman untuk kalian pakai. Oh iya, terus satu lagi, kalau misalnya pilih white t-shirt, apalagi untuk kita yang berhijab, penting banget untuk pilih bagian kerah yang emang bukan v-neck gitu loh, tutup gitu. Kalau misalnya kita pakai tuh kemeja putih nggak dipakai cuman buat sidang atau bahkan dipakai saat kuliah atau dipakai untuk orang kantoran, bahkan kita sehari-hari juga udah bisa pakai si kemeja putih ini untuk daily wear. Contohnya kayak gini, misal kita mau pakai kulot, terus misal mau dipakein summer dress kayak gini, nanti tinggal dipakein belt, dipakein obi juga bisa. Misalnya kalian mau pakai sedikit bergaya dan berbeda, itu bisa di mix and match sama vest juga kayak gini. Men sih kemeja putih. Tuh, 1 2 3 kayak gini, 4 5 dan yang terakhir. Nah, untuk kemeja putih sebenarnya bagaimanapun fabriknya itu tergantung. Cuman kalau aku tuh aku ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu kalau katun dipakai untuk kemeja. Jadi aku pilih yang emang bahannya crepe kayak gini ya, walaupun emang agak sedikit nerawang, tapi kan kita bisa pakai di dalam. Nah, ini dia wardrobe essential yang bakal kepake banget, yaitu mangset. Nah, ini mangset ini bakal kepake untuk baju-baju kita yang kayak tadi nih, kayak bajuku ini yang menerawang. Terus kalau misalnya kita ada baju menerawang lainnya, pasti kita perlu banget pakai mangset. Atau kalau misalnya kita mau pakai kaftan, pasti kita juga perlu mangset. Ataupun beberapa baju yang kayak bahannya itu lace gitu, yang emang ada bolong-bolong kayak gitu. Kalau misalnya nggak pakai mangset kan bakal kelihatan ya. Dan aku hampir setiap hari pakai mangset kayak gini kan. Kalau misalnya untuk yang nggak berhijab tuh enak bisa pakai tank top dengan bebas. Tapi kan untuk kita yang berhijab tuh agak susah nggak sih pakai tank top. Jadi mangset ini bisa jadi salah satu pengganti tank top. Wardrobe essential yang selanjutnya yaitu classic turtleneck. Di sini turtleneck itu kepake banget di saat kalau misalnya emang lagi hujan dingin. Ada nggak sih beberapa dari kalian yang suka pakai sweater atau knit gitu? Kalau ada berarti kita sama. Nah, si turtleneck ini salah satu solusinya, tapi nggak hanya buat kayak penghangat baju hangat doang sih si turtleneck ini. Misal kalau kalian mix and match si turtleneck ini pakai blazer kayak gini, itu keren banget. Atau kalau misalnya kalian cuma mau pakai rok terus tinggal ditambahin obi kayak gini, itu juga keren banget. Atau kalau misalnya kalian mau mix and match sama dress atau mau sama denim juga
bagus. Wardrobe essential yang kelima yaitu tarara, blazer. Nah, di sini blazer itu salah satu fashion item yang emang bener aku obsesi banget sama blazer, dan aku secinta itu sama blazer, dan ternyata blazer masuk ke wardrobe essential. Nah, di sini aku punya dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Emang sebenarnya dua warna ini adalah seenggaknya punya dua warna ini juga udah cukup menurutku. Ditanya kira-kira di antara dua ini kalau pilih satu mana yang jauh lebih penting, yang putih atau hitam? Yang hitam. Kenapa? Karena ini jauh lebih hitam tuh klasik piece banget kan, warna-warnanya yang membuat stand out kalau misalnya kita pakai. Dan aku udah pernah buat video satu blazer untuk 12 outfit, nanti cardsnya ada di sini. Jadi di sini aku pakai satu blazer warna hitam untuk berbagai macam look yang emang sepenting itu kalian harus punya blazer warna hitam. Teman-teman yang butuh rekomendasi nih, kira-kira blazer yang bagus itu apa sih, yang nyaman tuh seperti apa? Nah, pilihlah blazer yang emang di bagian furingnya itu ada menurut teman-teman kayak gini. Dia tuh bahannya kayak silk satin gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai blazer yang emang punya furing yang adem kayak gini, kalian nggak perlu lagi pakai inner. Pernah punya blazer yang bahannya itu di sini tuh kayak pakai furing Asahi gitu, yang furing yang emang agak panas. Jadi aku harus pakai inner yang berlengan panjang karena aku ngerasa kayak gerah banget kalau misalnya kulitku langsung kena si furing itu. Cuma semenjak aku nemuin blazer dengan furing yang silk kayak gini, mau pakai yang lengan pendek pun ini juga kayak nyaman gitu, kayak di AC. Nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak gitu. Salah satu blazer yang punya furing silk kayak gini itu adalah Mango sama yang H&M. Ini mereka kayak aduh adem, dan kalau bisa kalian lihat cuttingannya itu mereka tuh kayak jadi nggak fit tapi nggak longgar juga, jadi pas tapi nggak ketat. Ini nggak salah kalau misalnya kalian mau investasi beberapa wardrobe essential seperti ini, termasuk blazer juga. Yang penting adalah kuncinya kualitas fabric itu nomor satu. Siapa di sini pencinta cardigan? Nah, cardigan ini masuk ke wardrobe essential juga. Ya nggak sih, cardigan tuh penting banget kalau misalnya mau ambil GoFood atau mau jajan keluar juga penting. Cardigan tuh bakal kepake banget gitu. Juga gampang di mix and match-nya, walaupun dia basic fashion kayak gini, kalian bisa tinggal tambahin belt. Terus kayak gini juga kalian bisa padu-padain sama dress, atau kayak gini juga bisa dipaduin sama kulot. Terus kalau misalnya kalian mau pakai kuliah juga nyaman. Pokoknya cardigan ini the best banget. Setuju nggak? Setuju kan? Selanjutnya adalah rok hitam. Semenjak aku pakai rok yang awalnya pakai jeans hitam ataupun celana hitam dan lain sebagainya, itu ganti menggunakan rok hitam kayak gini. Mau gimana pun bawahan hitam itu pasti kepake, entah itu kulot dan sebagainya, itu pasti bakal kepake banget. Ini beberapa referensi kalau misalnya kalian mau pakai skirt warna hitam kayak gini, terus kayak gini tuh, nah kayak gini. Jadi jangan sampai lupa bawahan warna hitam. Masih sama, masih seputar skirt. Ini rok putih yang menurutku cantik banget. Aku suka banget rok putih kesayangan aku karena dia kayak pleats gitu. Inilah rok putih yang emang gak nerawang. Kalau misalnya kalian suka rok putih pleats juga kayak aku, emang versi rok pleats itu udah dapet bagus banget. Karena si rok putih ini juga bisa di mix and match kayak gini. Ya, kayak gini juga. Bagus ya. Tuh kayak gini. Entah apa ya, emang kalau misalnya pakai rok tuh kelihatan jauh lebih modest, kelihatan jauh lebih anggun, kelihatan jauh lebih walaupun aku anggun-anggun banget, tapi aku ngerasa kalau pakai rok tuh jadi anggun aja gitu. Karena kita memakai rok pasti perlu banget yang namanya daleman legging, ya nggak sih? Nah, tapi kalau misalnya legging itu ada dua ya, ada yang legging wudhu sama yang legging biasa. Sekalian kaki itu adalah aurat, emang yang harus ditutupin. Jadi aku lebih suka legging yang emang legging wudhu gitu loh. Jadi sekalian nutupin kaki. Pilihlah kalau legging ini sama aja kayak maxset yang emang mau gimana pun outfitnya, mau gimana pun kalian mau pakai apapun di hari itu, pasti inner basic legging dan maxset itu sangat diperlukan sekali. Saya kepake banget ya warna legging warna hitam itu udah cukup banget untuk punya basic hijab juga. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang suka pakai gue dari tadi maju-maju. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang suka pakai hijab itu bergo mungkin, atau iya nggak sih, dan macam-macam hijab bergo ataupun basic hijab itu juga beda-beda. Tapi pasmina kaos ya, aku bilangnya namanya pasmina kaos ini, menurutku bisa banget dijadiin semacam basic fashion karena emang dia bener-bener adem. Ini aku dapat dari Aisyah Official. Nah, aku bener-bener pilih bahan yang adem banget yang emang cocok dipakai untuk sehari-hari. Nah, aku cuma pakai ciput terus pakai ini ditemplokin aja
tetap stay gitu tanpa harus pakai pentul-pentul, karena emang dia bukan bahan yang licin, bukan bahan yang lari-lari, bahan yang emang rayon yang bener-bener super adem dan dia agak sedikit stretchy, jadi nyaman gitu kalau misalnya dipakai. Kebanyakan juga kalau misalnya aku lihat kayak fashion influencer yang di luar yang hijab-hijab gitu, mereka juga sering banget pakai pashmina kaos kayak gini. Kalian langsung bisa cek di Aisyara Official. Oke, selanjutnya adalah alas kaki. Apa aja sih alas kaki tuh yang penting? Nah, alas kaki itu kan pasti banyak banget ya macamnya, ada boots, ada heels pun juga macam-macam, ada loafers, ada mules dan lain sebagainya, itu banyak banget. Tapi sebenarnya penting itu apa sih? Nah, yang penting adalah bagaimana kalian bisa nyaman dalam memakai alas kaki. Gak semua orang nyaman pakai heels dan gak semua orang suka pakai heels, ya nggak sih? Pilihlah heels yang emang kalian nyaman untuk pakai, tapi yang terpenting di sini adalah warna hitam. Mau gimana pun bentuk heelsnya yang sesuai dengan kenyamanan kalian, pilihlah warna hitam, karena warna hitam ini sesuatu alas kaki yang warnanya tuh kayak bikin jauh lebih stylish juga, dan dia klasik, timeless gitu. Aku pun menemukan heels yang menurutku suka dan aku nyaman itu nggak langsung. Ada beberapa heels dulu yang aku beli lalu kayak nggak kepake, misal nih gaya-gayaan gue mau pakai heels deh hari ini gitu kan, tapi jaga-jaga sebenarnya aku tuh di tas bawa sepatu lagi untuk kalau misalnya tiba-tiba pegel. Dan aku ngerasain kayak ada nggak sih heels yang emang tanpa aku harus bawa sendal dan tanpa aku harus bawa alas kaki lainnya tuh tetap bisa aku pakai seharian. Dan ini tuh dia di bagian sini tuh kayak ini empuk banget, parah. Itu kan biasanya keras ya kalau misalnya strappy heels kayak gini, cuman ini tuh kayak lentur. Jangan nyerah untuk ke teman-teman yang pengen belajar pakai heels tapi rasa masih nggak nyaman. Sabar, pasti kalian akan menemukan heels kesayangan kalian. Oke? Footwear selanjutnya adalah white sneakers. Ini aku jarang banget pakai sneakers, tapi sebenarnya momen-momen tertentu white sneakers ini mau nggak mau walaupun jarang dipakai tuh penting juga gitu, karena kalau misalnya kita lagi traveling atau misal butuh yang emang banyak berjalan tuh nggak mungkin ya pakai heels, jadi kadang white sneakers ini juga kepake. Dan aku tetap pilih sneakers yang emang ada haknya di sini. Sebenarnya sneakers apa aja balik lagi, yang penting adalah white sneakers. Wardrobe essential yang terakhir aku yakin pasti bakal kepake banget, yaitu adalah sendal. Iya, sendal jepit. Sekarang tuh udah banyak ya lokal brand yang ngeluarin sendal-sendal yang lucu-lucu. Nah, aku lebih suka tapi yang simple aja gitu kayak gini. Dia di bagian depannya itu ada square gitu. Belakangnya juga ada haknya sedikit, sekitar 2 cm ya. Pilih sendal yang emang nyaman tapi modelnya tuh bagus, gak biasa, kelihatan jauh lebih stand out kalau misalnya walaupun kalian pakai sendal. Nah, sekian dulu video wardrobe essentialku kali ini. Semoga bisa memberikan referensi untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada beberapa yang aku sebutkan dan menurut kalian enggak kok, nggak nyaman itu gitu, bisa kita kayak beda pendapat gitu kan, itu nggak apa-apa. Pokoknya apa yang aku sebutkan di sini kalau misalnya mau membuat kalian gak nyaman dan membuat kalian kayak menurut kalian enggak gitu, ya jangan dibeli, karena wardrobe essential terbaik yang menentukan itu adalah diri kalian sendiri. Nyaman kalian pakai itu apa, gimana kalau misalnya kita pakai setiap hari, bisa nggak sih? Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, apalagi komen. Kita sharing di bawah kira-kira menurut kalian apa aja nih wardrobe essential yang menurut kalian itu kalian banget dan penting. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.